eh Jokowi, ya kan, presiden kita ini kan mau berakhir masa jabatannya 2 bulan lagi, dan dalam kondisi yang powerful itu ya ketika dia menjabat, ketika tidak menjabat tentu tidak powerful. Nah selama ini beberapa ketua umum partai politik itu tersandra karena mereka memiliki kasus-kasus yang bisa diangkat setiap saat, termasuk Erlangga. Bahkan bocor alus Tempo itu mengatakan Erlangga itu punya 11 kasus hukum. Tetapi dengan putusan MK, PDIP hidup lagi peluangnya bukan hidup lagi, memenuhi persyaratan lagi dia untuk mencalonkan. Oke. Gitu. Saya pindah ke berikutnya ya. Tapi sebelum ini pertanyaan terakhir yang bagian Golkar tadi ya. Apakah turunnya dari Pak Erlangga tadi diganti dengan ketua umum yang baru? Apakah itu ada hubungan? Yang lagi viral minum whisky seharga 29,5 juta. Oh iya. Ada viral. Dia taruh di whisky. Apakah ini tidak terprediksi atau tidak terkendali atau bagaimana? Atau bagian dari sandiwara juga ini? Ya. Satu ya, sebenarnya mereka tidak menyangka akan bakal ada putusan MK seperti itu. Tidak disangka? Tidak disangka. Kenapa tidak disangka? Karena mungkin mereka sudah mantau permohonan dari Partai Gelora dan Partai Gelora dan Partai Buruh itu bukan mempermasalahkan thresholdnya, dia mempermasalahkan partai non-seat yang tidak memiliki kursi untuk bisa nyalonkan juga. Karena begini, 12 partai itu kan deklarasi. Di antara 12 partai itu ada partai yang tidak punya kursi di DPRD DKI. Oke. Pertanyaanku adalah apakah keputusan dari MK tersebut itu independen atau dipengaruhi oleh bagian yang lain lagi? Saya bisa yakinkan kalau dipengaruhi oleh bagian yang lain, mungkin indirect ya, tetapi secara direct enggak. Jadi gini, pengaruh yang bisa menekan tentu pengaruh dari kekuasaan. Jadi kalau misalnya putusan MK itu menguntungkan kekuasaan, kita bisa mengatakan ini either ditekan penguasa atau dia independen. Kan begitu ya? Tapi kalau putusannya tidak menguntungkan kekuasaan, apalagi menentang kekuasaan yang sudah bersepakat dengan 12 partainya, kan cari penyakit namanya kan. Nah justru itu. Itu untuk orang yang sudah senior seperti beliau kan pengen menghabiskan semua hidup atau sisa-sisa hidup ya untuk negara kita ya. Harusnya seperti itu ya. Kasar ngomong mau ngumpulin duit kekuasaan untuk apa lagi? Dengan umur seperti itu. Pertanyaan terakhirnya adalah kalau misalnya situasi seperti ini berlanjut nih, ternyata walaupun ganti presiden, situasi seperti ini berlanjut, prediksinya apa yang terjadi di Indonesia? Apakah akan saya selalu optimis tentang Indonesia. Justru orang Indonesia itu orang yang bisa bertahan dalam masa krisis apapun. Cuman kan kita kan nggak mungkin jadi rakyat kok bisanya bertahan ke dalam penderitaan. Kan kita ingin jadi masyarakat yang maju dan sejahtera kan. Mungkin nggak tidak terjadi revolusi lagi yang selanjutnya? Oh sangat mungkin.